Kamu kenapa sih Del? Manyun mulu, jauh tanya Jihan. Desahnya. Kenapa sih semuanya pada manjain Pak Arthur? Heran deh. Yang lama gak pulang itu kan Delisa. Ucapnya tak terima. Bukannya apa? Bunda bahkan heboh memasak banyak hal. Mana sekarang bosnya itu sedang main catur dengan bapaknya di ruang depan. Jihan mengulum senyum. Coba belajar Del, manggilnya Mas Arthur gitu loh. Nanti kamu panggil Pak yang nyaut malah bapak lagi. Delisa mencebik tangannya sedang sibuk mengiris sayur. Jelas-jelas ada nama belakang di belakangnya. Masa sih bapak juga yang mau noleh? Belajar Del, belajar. Coba ikutin Mbak. Mas Arthur gitu. Mas Arthur, ayo ulangi. Mbak, sergah Delisa mengacungkan pisau sementara Jihan tertawa. Menggoda Delisa sangat menyenangkan. Bunda hanya menggeleng melihat kelakuan kedua anaknya itu. Cie, jadi nikah nih kayaknya tahun ini. Delisa makin menjadi mengiris sayur dengan berbarnya. Jihan terus menggoda Delisa. Nikah sama siapa? Jodohnya aja belum nemu. Kirain bakal nemu jodoh. Baru sekali ketemu gak ada kabar lagi, keluhnya. Bima maksud kamu? Tanya Jihan seolah tahu siapa yang adiknya ini maksud. Delisa mengangguk. Loh, Bima gak bilang ke kamu? Bilang apa? Dia bilang gak bisa ngelanjutin mau ngejalanin hubungan sama kamu. Loh, kenapa? Tanya Delisa agak kaget. Dirinya berbuat salah apa memangnya? Apa mungkin Bima itu ilfil padanya? Dia bilang gak bisa lanjut karena saingannya kuat banget. Siapa emangnya? Ya bos kamu lah, jawab Jihan. Dan Delisa nyaris mengiris jarinya dengan pisau. Kayaknya banyak tetangga tuh yang mengintip mobil di depan rumah kita, ucap bapak masuk ke dapur. Delisa, Jihan, dan Bunda sedang menyiapkan makan malam sambil ngerumpi tentunya, menengok ke arah suara. Pada kepo kali Pak ngelihat ada mobil mahal nangkring di rumah kita. Dikira kita baru beli kali ya. Iya kali Pak, biarin aja, sambung Bunda. Bapak kesini, terus bosnya Delisa kemana? Jangan ditinggalin sendirian, gak enak. Bapak menunjuk ke arah belakang tubuhnya. Tadi main catur sama bapak, terus perut bapak sakit. Pas keluar toilet, bos kamu ketiduran di depan TV sama si Putri. Merasa kepo dengan ucapan bapak, ketiga perempuan itu kompak mengintip dari balik gorden pintu antara dapur dan ruang tengah. Bener aja, Arthur sedang tertidur berbaring menyamping ke kanan. Tangan kirinya memeluk boneka Hello Kitty milik si Putri, sementara Putri sendiri berbaring menyamping berbantalkan lengan kanan Arthur. Gadis kecil itu sedang memainkan rubik di tangannya dan nampak tak risih sama sekali, karena biasanya Putri merasa takut dengan orang yang baru ia temui. Jihan, itu Putri coba dipindahin, kasihan bosnya Delisa nanti tidurnya keganggu. Delisa, kamu ambil selimut Gih, perintah Bunda. Jihan dengan pelan mengambil Putri. Untungnya gadis kecil itu manut-manut aja. Begitu juga dengan Delisa yang berjalan menuju kamarnya mencari selimut. Dengan hati-hati Delisa menyelimuti Arthur yang nampak tertidur pulas. Ada niatan untuk memfoto bosnya yang tertidur sambil memeluk boneka Hello Kitty. Pasti bakal jadi gosip heboh kalau ia upload di grup rumpinya. Delisa mengambil HP-nya dan mulai memfoto Arthur yang tertidur lelap beberapa kali. Lumayanlah dapat bahan gibahan. Kamu ngapain sih Del? Orang tidur malah difoto. Bahan gibah Pak, jawab Delisa dengan jujur. Kamu ini, jangan aneh-aneh ah. Mungkin mau disimpan Delisa Pak buat kenang-kenangan. Jihan terkikik sambil menggendong Putri. Tapi kasihan, capek banget kayaknya. Ya gimana gak capek Pak? Kerja tiap hari udah kayak besok matahari gak terbit lagi. Belum tadi pagi nyetir berjam-jam lagi. Baru sembuh sakit padahal. Jelas Delisa.
Baru sembuh sakit. Memangnya sakit apa? Itu loh yang kemarin Delisa nggak jadi pulang, Pak. Bosnya kena usus buntu, jelas Jihan. Bapak mengangguk saja. Hari semakin sore dan Arthur masih nampak terlelap. Delisa bahkan sudah selesai mandi. Udah bangun bos kamu? Tanya bunda. Belum bangun bun, padahal tadi mau numpang istirahat sebentar aja katanya. Habis itu mau langsung balik. Delisa menegak air mineral sembari bicara dengan bunda. Sementara bapak sedang duduk di teras bermain bersama putri. Loh, kamu mau langsung balik ke Jakarta? Sebentar banget pulangnya Del. Gak mau nginep aja. Bunda udah banyak masak ini. Enggak bun, aku besok mau bolos. Bos tuh yang mau langsung balik. Bahaya ih pulang malam-malam. Kenapa nggak nginep aja? Nanti pulangnya bareng kamu. Bun, Dalisa duduk di meja makan. Kebiasaan bundanya sejak dulu. Kalau ada tamu atau teman anaknya pasti deh heboh masak ini itu. Bisa seharian di dapur nggak ada lelahnya. Pak Arthur itu nggak kayak Delisa yang mau nggak masuk juga nggak ada yang peduli. Tapi kalau Pak Bos nggak masuk, berapa banyak orang yang nyariin? Banyak. Tapi kan kasihan Del, bilang suruh nginep aja. Kalau nginep mau tidur di mana bun? Ya di kamar kamu kan bisa. Idih, kok kamar Delisa sih? Enak aja. Terus Delisa mau tidur di mana? Protesnya. Yang tak terima tergusur dari kamarnya sendiri. Dia aja sudah lama tidak pulang dan kangen dengan kamarnya. Enak aja. Bagaimanapun itu kamar anak gadis. Kan kamu bisa tidur di kamar mbak kamu dulu. Lah, kan mbak mau nginep sini katanya. Masa mau tidur bertiga di kasur kecil begitu? Ya udah kalau gitu kamu kan bisa tidur berdua sama dia. Jihan datang sembari mengikat rambutnya. Mbak, serga Delisa setengah teriak merinding mendengar apa yang mbaknya itu ucapkan. Jihan dan bunda bahkan sudah tertawa karena saking asyiknya menggoda Delisa. Udah, bangunin bos kamu itu. Udah mau maghrib. Gak baik tidur maghrib. Delisa menghela nafas. Dengan agak menghentakkan kaki, ia berjalan ke ruang tengah. Jam sudah hampir menunjukkan pukul 6 sore, azan maghrib juga mulai berkumandang. Delisa agak ragu membangunkan bosnya ini, karena ia tahu betul salah-salah Arthur bisa pusing kalau dibangunkan tergesa-gesa. Pak, bangun, udah maghrib, sholat enggak? Ucap Delisa. Tak ada respon. Pak, bangun, ucap Delisa lagi sementara bunda dan Jihan mengintip dari balik gorden andalan. Pak Arthur, bangun. Kali ini Delisa menggoyang bahu Arthur yang sedang tidur menyamping. Arthur hanya menggeliat kecil. Tak ada tanda ia akan segera bangun. Namun tak lama, brak! Bapak yang baru masuk bersama dengan putri tidak sengaja menjatuhkan keranjang mainan yang ia bawa. Sampai Arthur mendadak terbangun. Arthur mengerit, kepalanya terasa berdengung karena bangun tergesa. Ia memijat pangkal hidungnya dengan pelan. Melihat hal itu, Delisa buru-buru memijat kepala dan bahu Arthur. Jihan dan bunda yang menonton sejak tadi saling tatap. Tentu mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Masa iya sih kedua orang itu tidak mempunyai hubungan apapun? Rasanya itu tidak mungkin setelah melihat betapa dekatnya mereka berdua. Sampai Delisa dengan santai seperti sudah biasa dan tidak canggung memijat bahu dan kepala Arthur. Mereka tersenyum penuh arti. Sementara itu, bapak sedang membereskan mainan yang berserakan bersama putri sembari minta maaf. Maaf ya, jadi kaget kebangun. Gak apa-apa kok pak, balas Arthur walau raut kesakitan masih nampak di wajahnya. Mau minum obat pak, tawar Delisa. Arthur menggeleng. Enggak usah. Jam berapa? Tanyanya. Jam 6. Arthur mendongak melihat jam dinding di atas TV.
Sepertinya dia tertidur cukup lama. Kenapa nggak bangunin saya dari tadi? Habis bapak tidur kayak nggak pengen bangun. Mana berani saya bangunin. Delisa masih memijat bahu Arthur mencoba membuat bosnya itu rileks sampai sakit kepalanya hilang. Bukannya apa, sebisanya Delisa ingin Arthur bangun sendiri. Udah mulai gelap. Iya, udah maghrib. Bapak mau lanjut pulang atau mau nginep di sini? Tawar Delisa. Soalnya kata Bunda mengkhawatirkan kalau Bapak pulang sendiri karena udah kemalaman. Kan lumayan di jalan berjam-jam. Jadi besok sekalian saya pulang sama Bapak, jelas Delisa. Toh kan tak ada ruginya Arthur menginap dan pulang bersamanya besok, kan lumayan lah bisa hemat ongkos dia. Memangnya boleh saya menginap? Ya boleh, boleh banget sih. Nginep aja, mau berapa lama juga diterima. Kali ini bapak yang menjawab sembari mengedipkan sebelah matanya. Delisa entah mengapa merasa merinding melihat hal itu. Del, ini Bunda menjulurkan sepasang baju kaos dan celana training milik adik Delisa. Suruh mandi bos kamu, ganti baju, masa mau pakai baju itu terus? Saat ini Arthur sedang sholat maghrib, tapi ya itu bosnya belum mandi karena takut kelewatan waktu sholat. Gak perlu bun, biasanya dia bawa baju di mobil, nih Delisa mau ambil. Delisa menunjukkan kunci mobil Arthur karena memang ia akan keluar dan mengambil pakaian Arthur yang biasanya bosnya itu bawa kemana-mana. Delisa berjalan menuju mobil Arthur dan benar aja Arthur membawa tas berisi pakaiannya seperti biasa. Sepertinya bosnya itu benar-benar memindahkan barang dari mobil sebelumnya ke mobil ini. Karena segala barang yang ada di sana sekarang ada di sini. Bahkan sampai ke payung pink milik Delisa juga ada. Setelah itu, ia menutup pintu mobil dan menguncinya. Hari sudah gelap. Delisa rindu suasana di kampungnya ini. Asri tetangga Delisa sekaligus teman satu sekolah Delisa yang entah sejak kapan berdiri di depan rumahnya menyapa. Pulang kampung, Del, tanyanya. Delisa tersenyum. Iya nih, kebetulan ada kerjaan di sini, jadi sekalian pulang. Oh, terus yang tadi berangkat ke masjid sama Amang itu siapa? Tanyanya dan Delisa mulai paham akan sesuatu. Oh, itu bos aku. Bos kamu yang direktur itu. Delisa mengangguk, entah mengapa ada niatan ingin pamer. Asri nampak tersenyum sendiri. Masih muda ya, masih bujangan enggak? Delisa agaknya ingin berdecak namun ia tetap menjawab. Iya, masih lajang. Delisa hafal betul apalagi yang akan Asri ini katakan. Boleh minta nomornya enggak? Tanyanya persis seperti apa yang Delisa pikirkan. Kalau itu maaf, enggak bisa, ucap Delisa dan langsung beranjak hendak masuk ke dalam rumahnya. Kok kamu pelit sih, nomor doang juga? Delisa menghentikan jalannya. Beliau itu bukan orang sembarangan. Menurut kamu bisa bebas gitu orang tahu nomornya? Setelah mengucapkan itu, Delisa langsung melengos pergi tak menghiraukan Asri yang mengatakannya entah apa. Entah kenapa di mana-mana ada aja orang modelan seperti ini di sekelilingnya. Apalagi Asri ini dulu selalu dibandingkan dengan Delisa. Ibunya sering mengatai Delisa tidak laku lah, apalah. Nyatanya Asri ini aja sudah menikah 2 kali dan keduanya itu pun gagal. Mana sudah punya anak 3 lagi. Sengaja banget cari mangsa ikan kakap modelan bosnya Delisa ini. Arthur keluar dari rumah dan berdiri di teras memperhatikan Delisa yang berjalan masuk sambil membawa tas pakaiannya. Terima kasih, ucap Arthur saat Delisa menyodorkan tas tersebut ke arah bosnya itu. Arthur melirik ke arah tempat Delisa berdiri tadi.
Delisa menoleh juga dan Asri masih di sana dengan daster di atas lutut, riasan yang cukup tebal padahal sudah malam dan di rumah aja. Belum lagi senyum genitnya sembari menyampirkan rambut ke belakang telinganya. Delisa yang merasa merinding melihat itu menarik Arthur masuk ke dalam. Ayo masuk pak, Mangrib gak baik di luar, ajaknya. Arthur manut-manut aja dan satu pertanyaan Arthur nyaris membuat Delisa tertawa terbahak-bahak. Itu tadi orang, tanyanya dan Delisa tidak sanggup menahan tawanya.